Apa itu hidup? Hidup adalah perjalanan antara be dan di. Be, birth, di, death. Tapi si ada di antaranya. Apa itu si? Si adalah choice, pilihan. Memilih untuk hidup kekal atau mati kekal. Memilih untuk hidup rendah hati atau hidup dalam kesombongan. Memilih untuk kehidupan yang indah namun berujung kehancuran, atau kehidupan yang biasa tapi berujung berkat. Memilih untuk hidup dalam kekudusan atau dalam kubang dosa. Memilih untuk hidup nyaman atau menyenangkan hati Tuhan. Kita semua punya pilihan. Hiduplah bijak, pilihlah yang terbaik. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Yeah. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear your last, you hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Sing a little louder, 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 sing a little louder. In the presence of my enemies, oh, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Heaven comes
in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. In the presence of my enemies, oh, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Heaven comes to life for me. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior
Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita bisa mengakhiri tahun 2021 dan bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, selama bulan Januari khususnya mengawali tahun 2022 ini, tema khotbah kita, tema bulanan khotbah kita atau tema selama bulan Januari ini adalah hidup adalah pilihan. Dan selama bulan Januari ini Bapak Ibu melalui 4 atau 5 topik selama bulan Januari ini, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan, khususnya bagaimana supaya kita, saya dan Bapak Ibu, bisa mengambil pilihan yang tepat dalam hidup ini, khususnya dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali, dalam menanti waktu di mana Tuhan mengangkat kita semua. Kita baru saja mengakhiri bulan Desember memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan sekarang tentunya kita sedang berada pada masa untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus kembali ini Bapak Ibu, kita akan diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dan Bapak, Ibu, dan saya harus mengambil keputusan atau pilihan yang tepat supaya kita tidak salah mengambil pilihan, salah mengambil keputusan sebelum dengan kekekalan atau hidup kekal kita. Doa saya, firman Tuhan selama bulan Januari ini menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Dan hari ini, minggu pertama di bulan Januari, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan dan share kepada Bapak Ibu semua dengan hidup adalah pilihan. Kita akan sama-sama belajar dari kisah Nuh. Memilih hidup atau mati. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan yang lebih jauh. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami bersyukur karena kami bisa mengakhiri tahun 2021 dan kami bersyukur kami bisa memasuki minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2022. Kami bersyukur di awal tahun ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Sehubungan dengan topik hari ini di mana kami mau belajar dari kisah Nuh. Kami dibawa untuk memilih atau diperhadapkan dengan pilihan hidup atau mati. Doa hamba kiranya firman Tuhan yang sudah menguatkan hamba menjadi berkat buat hamba yang akan hamba share pagi hari ini, menjadi berkat menguatkan juga untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini secara online. Dan doa hamba di akhir dalam menyampaikan firman Tuhan ini atau akhir khotbah ini, semua kami, semua Bapak Ibu yang mendengarkan bisa mengambil keputusan atau pilihan yang tepat, memilih hidup atau mati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, dasar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini, sehubungan dengan tema hari ini, pilih hidup atau mati, belajar dari kisah Nuh, terambil dari Kejadian pasal 6, ayat 13 sampai 20 dan juga ayat 22 Bapak Ibu. Saya tidak akan bacakan sekarang bagian firman Tuhan ini, tapi nanti selama berkhotbah kita akan sama-sama melihat beberapa bagian dari kebenaran firman Tuhan ini. Kejadian pasal 6, ayat 13 sampai 20 dan juga ayat 22. Dan nanti kita juga akan lihat beberapa ayat sebelumnya, yaitu ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita lihat lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini, saya ingat Bapak Ibu ya, waktu saya pelayanan 1 tahun di Manado, tahun 1994 sampai 1995, waktu saya kuliah di I3, saya ditempatkan pelayanan 1 tahun di sana. Dan saya ingat ada satu gereja atau satu aliran karismatik yang sangat ekstrim di kota Manado waktu itu. Kalau nggak salah nama aliran persekutuan mereka atau nama gereja mereka adalah Gerakan Suara Roh Kudus atau Gereja Suara Roh Kudus, saya lupa tepatnya. Nah, aliran ini atau gereja ini Bapak Ibu begitu memfokuskan atau memusatkan pengajaran doktrin mereka kepada Suara Roh Kudus. Sebelum mereka memilih, sebelum mereka mengambil keputusan, mereka harus menanyakan kepada Roh Kudus dulu. Apa yang Roh Kudus sampaikan, mereka harus taati, itulah yang menjadi pilihan mereka. Tapi Bapak Ibu, aliran ini tuh doktrin mereka sangat ekstrim. Kenapa saya katakan ekstrim? Misalnya contoh, gereja ini atau aliran ini terkenal, kalau hari Minggu mereka mau ke gereja dan pendetanya katakan, oke, mari sama-sama kita tanya Roh Kudus. Mereka berdoa tanya Roh Kudus dan pendetanya bilang, Roh Kudus bicara kepada saya hari ini bahwa hari ini kita tidak ada ibadah, tidak ada kebaktian. Bapak Ibu, semuanya pulang. Atau bisa juga mereka pendetanya katakan,
Saya harus berdoa tanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus katakan, hari ini ada 2-3 orang yang akan berbicara atau menyampaikan firman Tuhan. Dan hari itu bisa 2-3 orang yang berkhotbah, Bapak Ibu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, semua orang yang terlibat dalam gereja ini atau aliran ini, mereka diajarkan untuk apapun yang mereka lakukan tiap hari, mereka harus menanyakan Roh Kudus terlebih dahulu, mendengarkan suara Roh Kudus. Misalnya, bangun pagi, tanya Roh Kudus, Roh Kudus, saya ini harus bangun sekarang atau nanti? Bayangkan Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus bilang, oh kamu bangun sekarang. Kemudian dia tanya lagi, Roh Kudus apa yang harus saya kerjakan sekarang? Misalnya ibu-ibu dia tanya, Roh Kudus, saya hari ini diam di rumah atau saya ke pasar? Kalau Roh Kudus bilang, kamu harus ke pasar. Oke, dia ke pasar. Bapak Ibu, sampai di pasar, dia tanya lagi, Roh Kudus, saya ini hari ini mau belanja apa? Roh Kudus bilang, oh kamu harus belanja tomat, kamu harus belanja lombok, kamu harus belanja sayur. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Roh Kudus misalnya bilang, oh belanja ini. Mereka tanya, Roh Kudus, saya belanja tomatnya itu berapa kilo? Saya belanja sayurnya itu berapa ikat? Bapak Ibu, sedemikian ekstrimnya. Mereka harus menanyakan kepada Roh Kudus pilihan-pilihan apa yang harus mereka ambil. Satu sisi benar, kita harus selalu menanyakan kepada Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu, apakah se-ekstrim itu? Apakah setiap detil dalam hidup kita harus kita tanyakan? Dan apakah memang itu suara Roh Kudus atau tidak? Nah, Bapak Ibu, bicara soal pilihan, setiap hari kita, Bapak Ibu dan saya, kita semua menghadapi situasi yang mengharuskan kita mengambil keputusan. Benar Bapak Ibu? Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang ringan sampai yang berat. Misalnya seperti, oh mau makan siang di mana? Saya hari ini cuci mobil atau tidak? Saya hari ini mau masak apa? Nah, itu kan keputusan-keputusan yang ringan, yang kecil. Hingga keputusan-keputusan yang sangat penting yang akan berdampak terhadap masa depan kita, terhadap keluarga kita, terhadap kehidupan kita. Keputusan-keputusan misalnya menerima tawaran kerja. Saya harus bekerja di mana? Kapan saya harus beli rumah? Atau saya perlu tidak beli rumah? Atau memangkah harus saya beli rumah sekarang? Saya harus pindah tempat di mana? Saya harus pindah ke state mana? Saya tinggal di sini, di California, atau saya harus pindah state. Termasuk pilihan teman hidup. Apakah ini dari Tuhan atau bukan? Bagi saya ini keputusan-keputusan penting. Pilihan-pilihan yang sangat krusial dalam hidup kita. Saya secara pribadi, Bapak Ibu, ada beberapa pengalaman di mana saya harus memilih, harus mengambil keputusan dalam hidup saya. Misalnya saya harus memilih. Waktu kelas 5 SD mendengar khotbah di Kebaktian Kebangunan Rohani Sunday School. Anak-anak saya kelas 5 SD. Tuhan, saya memilih hari ini untuk mendengar suara Roh Kudus. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataukah saya tunda dulu? Memilih teman hidup. Waktu kuliah di I3 atau sejak bertobat, saya berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, apakah ini dari Tuhan? Tiap kali ada senang sama cewek, tanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini dari Tuhan? Saya harus mengambil keputusan, harus memilih. Memilih sekolah lanjutan, memilih sekolah teologi di mana? Memilih tempat pelayanan, berdoa apakah stay di Sidoarjo ataukah pindah ke Amerika. Memilih stay di apartemen 2 kamar mandi, ataukah harus sudah waktunya untuk pindah di 3 kamar dan 2 kamar mandi. Waktu berdoa bersama-sama dengan jemaat di Downey, Tuhan memilih yang mana? Tetap Gemi Downey ataukah kita merging dengan New Life? Bapak Ibu, itu beberapa pengalaman atau waktu dalam hidup saya secara pribadi di mana saya harus mengambil keputusan, pilih yang mana. Nah, untuk sekian banyak keputusan yang harus kita ambil Bapak Ibu, selalu ada beberapa pertimbangan yang perlu kita pikirkan. Betul? Ada kalanya kita bisa memutuskan dengan cepat, tanpa pertimbangan yang rumit. Tapi banyak kali pun dalam hidup kita, kita perlu berdiam. Kita perlu waktu. Kita perlu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang tepat sebelum kita mengambil keputusan. Bahkan kita memerlukan lebih dari satu pertimbangan saja sebelum akhirnya kita memutuskan mana yang akan kita pilih. Apalagi Bapak Ibu, bila itu keputusan yang akan dibuat menyangkut hal-hal yang berpengaruh sangat besar dalam hidup kita. Dalam keluarga kita seperti yang saya sampaikan tadi. Ada begitu banyak unsur, ada begitu banyak konsekuensi dari berbagai keputusan besar yang perlu kita pertimbangkan dan membuat kita nantinya bisa mengambil keputusan yang tepat, Bapak Ibu. Kadang-kadang bisa membuat kita bingung, Bapak Ibu, keputusan mana yang harus kita ambil. Akibatnya kita karena bingung, kita seringkali mengulur waktu. Padahal penguluran waktu itu justru membuat kita makin lama makin sulit untuk memutuskan tanpa kita sadari.
Tapi karena kita bingung, kita ulur waktu. Tapi tanpa sadar, Bapak Ibu, jangan lupa makin kita ulur, sebenarnya makin sulit untuk memutuskan. Pertimbangan dan analisa tentu saja kita butuhkan. Doa tentunya sangat kita butuhkan. Berbagai prediksi, berbagai pertimbangan tentang apa yang akan terjadi setelah keputusan itu dibuat. Apalagi Bapak Ibu sehubungan dengan topik hari ini. Ketika Bapak Ibu dan saya dituntut untuk memilih hidup atau mati. Berada dalam sebuah kondisi yang penuh pilihan, apalagi bicara soal hidup dan mati kita, harus diakui ini menyulitkan. Tapi bisa sulit, tapi Bapak Ibu bisa juga membuat menjadi mudah. Ya, sekali lagi, hidup atau mati, sulit. Bisa sulit, tapi jangan lupa, itu juga bisa menjadi mudah. Hidup dan mati kekal kita. Mau hidup, kekal, atau mau mati, kekal. Sulit, tapi bisa juga mudah. Nah, kisah hari ini, khususnya kisah Nuh yang kita akan belajar sama-sama hari ini, bicara soal pilihan. Bicara soal memilih. Memilih apa Bapak Ibu? Memilih taat kepada Tuhan dan tetap hidup, atau melawan Tuhan dan akhirnya mati. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Nuh ini, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah sering kali mendengar kisah Nuh, tapi sehubungan dengan memilih hidup atau mati, taat kepada Tuhan atau melawan Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari? Apa kunci sehingga Bapak Ibu dan saya kita semua akhirnya dapat memilih atau mengambil pilihan, memutuskan memilih yang tepat dengan mudah, hidup atau mati? Saya menemukan paling tidak dua kunci Bapak Ibu, kunci utama melalui kisah ini, atau dua kebenaran penting sehubungan memilih hidup dan mati melalui kisah Nuh ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mau kita melihat sedikit latar belakang dan konteks dari kejadian pasal 6 ini, dari kisah Nuh ini. Tidak diragukan lagi, kisah Nuh adalah kisah yang mungkin paling disukai dalam Alkitab, khususnya oleh anak-anak Sunday School, Bapak Ibu. Kita semua ingat, semua anak sekolah minggu Sunday School pasti ingat cerita tentang Nuh. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau lihat lebih jauh dan membaca lebih jauh dan mempelajari konteks dari kisah Nuh ini. Kisah Nuh ini bukan hanya sekedar kisah anak sekolah minggu. Atau kisah yang menarik tentang sebuah kapal besar di mana Nuh membawa keluarganya dan membawa binatang-binatang sepasang-sepasang ke dalam sebuah bahtera. Tapi Bapak Ibu, kisah Nuh ini sebenarnya berisi tentang kemarahan dan murka Tuhan yang sangat besar terhadap kejahatan manusia pada waktu itu. Kisah Nuh ini sebenarnya menceritakan tentang rencana keselamatan yang Tuhan siap sediakan, tapi juga hukuman dan kutukan Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia pada waktu itu. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kisah Nuh ini berisi kisah tentang iman yang luar biasa dari seorang manusia biasa yang bernama Nuh. Iman yang besar kepada Tuhan yang dia sembah. Mari kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 5-7 Bapak Ibu. Saya baca bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa lihat. Kita lihat dulu ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, ayat 7, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu, sedikit konteks Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu baca bagian firman Tuhan ini, semua para penafsir kitab Kejadian setuju dari kata yang dipakai dari Kejadian pasal 6, khususnya ayat 5-7. Penulis kitab Kejadian atau Musa ketika menulis kitab Kejadian sedang menggambarkan situasi dunia, hidup manusia pada waktu itu yang benar-benar bobrok, benar-benar rusak secara moral, benar-benar hancur secara moral. Mereka tidak hanya jahat di antara sesama mereka manusia, Bapak Ibu, tapi mereka juga benar-benar melawan Tuhan. Mereka benar-benar melawan Tuhan. Mereka tidak lagi mentaati suara Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan sampai mengatakan, dipakai kata, aku menyesal. Ini sebenarnya satu gambaran bagaimana Tuhan melihat situasi dunia waktu itu, hidup manusia yang benar-benar rusak Bapak Ibu.
Bicara soal kerusakan dunia atau kerusakan moral manusia, Bapak Ibu, sedikit perbandingan dengan Amerika sekarang, Bapak Ibu. Dalam sebuah survei ada angka-angka yang mengejutkan. Bunuh diri di kalangan anak-anak berusia 10-14 tahun telah meningkat sampai 120% dalam waktu 12 tahun terakhir ini. 1 di antara 3 remaja Amerika berniat bunuh diri dan 1 di antara 7 sudah berupaya melakukannya. Angka pembunuhan di antara anak-anak usia 14 tahun sampai 17 tahun sudah meningkat sampai 165% dalam waktu 10 tahun terakhir. Penggunaan marijuana sudah menjadi 2 kali lipat dalam kurun waktu 2 tahun. Bahkan statistik mengenai krisis ini memang tidak pernah berakhir. Setiap krisis dari hasil survei ini memakan korban seorang anak laki-laki ataupun anak perempuan ciptaan Tuhan yang tidak ternilai harganya. Ribuan anak muda sedang tenggelam karena badai kehidupan. Remaja atau kaum muda sekarang disebut sebagai generasi yang sedang tenggelam, kalau boleh dikatakan Bapak Ibu. Para peneliti menggambarkan keputusasaan yang dialami oleh anak-anak muda masa kini sebagai suatu kondisi hidup dan mati mereka. Hidup dan mati atau sekarat. Jumlah anak muda yang melakukan bunuh diri, pembunuhan di antara anak-anak remaja, penggunaan narkoba meningkat drastis, dan kondisinya sudah di luar kendali. Selain itu, Bapak Ibu, anak-anak muda pada masa kini terus-menerus dibombardir, ya sadar tidak sadar, dengan seks sejak masa kecil. Melalui film, acara-acara televisi, majalah, sehingga mereka berada di bawah kendali seks. Itulah yang disebut revolusi seks masa kini. Akibatnya perilaku seks bebas dan jumlah kehamilan di luar nikah pun mau tidak mau melonjak tinggi, meningkat. Oke Bapak Ibu, itu tentang anak muda, tentang generasi muda. Belum lagi dengan ini. Survei, kekristenan di Amerika menurun drastis. Demikian hasil survei terbaru yang menjadi perhatian berbagai media di Amerika sekarang. Dalam beberapa dekade ke depan, Bapak Ibu, jika hal ini terus terjadi, maka sebutan negara Kristen tidak akan disandang lagi oleh negara paman Sam ini. Berdasarkan laporan dari lembaga Pew Research mengatakan bahwa kekristenan di Amerika menurun drastis sekitar 12% dalam 1 dekade terakhir. Dari 78% pada tahun 2007 menjadi 65% di tahun ini. Bapak Ibu, dengan fakta ini diperkirakan pada tahun 2035 nanti mayoritas penduduk Amerika adalah non-Kristen. Nah, Bapak Ibu, bayangkan kalau Amerika ini sudah dipenuhi dengan orang non-Kristen. Berikut lagi Bapak Ibu, jumlah ateis di Amerika, hasil survei mengatakan meningkat tinggi. Pada periode yang sama, kenaikan jumlah orang yang menyatakan dirinya ateis atau agnostik atau tidak beragama meningkat menjadi 17%, atau boleh dikatakan 1/4 dari jumlah populasi orang dewasa di Amerika saat ini. Bapak Ibu, ini besar sekali. Jumlah orang dewasa yang mengikuti ibadah gereja setiap minggu pun terus menurun. Bayangkan, ateis meningkat, tapi orang yang datang orang dewasa yang mengikuti ibadah gereja setiap minggu dikatakan terus menurun. Sekitar 54% orang Amerika menyatakan bahwa mereka ke gereja hanya beberapa kali dalam setahun, Bapak Ibu. Dan sekitar 45% mengatakan bahwa sebulan sekali mereka ke gereja. Bapak Ibu, itu perbandingan saja kondisi Amerika. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kembali kepada kisah Nuh, kejadian pasal 6 tadi. Kondisi dunia pada masa Nuh jauh-jauh lebih parah menurut saya. Dan lebih jahat. Kita hidup di tengah dunia yang korup memang sekarang. Yang politisinya hidup dalam kejahatan seksual, kebejatan moral, abuse terhadap kekuasaan, korupsi besar-besaran, bahkan kebohongan di depan mata yang Bapak Ibu bisa tiap-tiap hari lihat melalui berbagai news. Berbagai usaha yang mereka lakukan untuk merusak generasi muda dengan berbagai macam, dengan obat, dengan seks, dan berbagai bentuk addiction yang menghancurkan masa depan mereka. Belum lagi Bapak Ibu dengan pengaruh Hollywood yang amat sangat berpengaruh dan merusak generasi muda yang akan datang. Tapi Bapak Ibu, menurut saya paling tidak kita yang hidup di Amerika saat ini, ya, dibandingkan dengan hidup masa Nuh, kita masih dapat mendengarkan kabar baik di negara ini. Bahkan kabar baik, Injil itu masih bisa kita dengarkan, masih bisa disebarkan di seluruh dunia. Meskipun kita dikelilingi oleh kekerasan Bapak Ibu sekarang ini ya, dikelilingi oleh kejahatan, korupsi, tapi paling tidak
ada jutaan orang percaya yang tersebar di seluruh dunia saat ini, yang masih bertindak menurut saya sebagai garam dan terang dunia. Masih begitu banyak orang percaya di sekeliling Bapak Ibu dan saya yang masih menjaga dunia ini demi nama Yesus. Atau untuk nama Yesus. Atau paling tidak Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini, Jemaat NLCC, kita masih punya saudara-saudara seiman di gereja di NLCC Indonesia, paling tidak Bapak Ibu. Tapi waktu zaman Nuh, Bapak Ibu, bayangkan, sedemikian bobrok dan rusaknya manusia. Tidak hanya antar sesama manusia, tapi mereka juga melawan Tuhan. Dan Bapak Ibu, waktu itu hanya Nuh sendiri dan keluarganya. Alkitab katakan hanya Nuh sendiri yang hidup benar. Bapak Ibu bisa bayangkan? Sekali lagi, kita di sini atau di Amerika, di dunia masih begitu banyak orang di sekitar kita. Masih ada begitu banyak gereja, masih begitu banyak orang percaya. Sehingga Bapak Ibu, kembali, pelajaran penting apa yang Tuhan ingin kita dapatkan dari kisah Nuh ini, khususnya sehubungan dengan pilihan hidup Nuh. Taat akan perintah Tuhan, hidup. Atau melawan Tuhan dan mati. Paling tidak ada dua kebenaran penting, dua pelajaran penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, yang saya dapatkan dalam kisah ini. Yang pertama, bicara tentang pilihan Tuhan. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu sama-sama lihat ayat 8 sampai 9 dari Kejadian pasal 6 tadi. Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh, kata firman Tuhan, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terjemahan lain, ada terjemahan yang mengatakan bahwa Nuh kedapatan berbeda. Dan Tuhan menyukai apa yang dia lihat dalam hidup Nuh. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang berikut Bapak Ibu, lihat Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu, pelajaran pertama tentang pilihan Tuhan. Yang pasti, kita semua tidak bisa memungkiri peran Tuhan di sini. Tuhan memang sudah memilih Nuh. Ya, Nuh bisa selamat, Nuh bisa mengambil atau memilih untuk taat kepada Tuhan, karena memang Tuhan sudah memilih Nuh sejak awal. Nuh bisa selamat dari kematian waktu itu, karena Nuh dipilih Tuhan. Nuh bisa terhindar dari murka Tuhan waktu itu, karena memang Tuhan sudah memilih Nuh. Dan inilah Bapak Ibu yang boleh saya sebut atau kita sebut sebagai anugerah atau sola gratia. Kita semua bisa mengalami kelahiran kembali, kita semua bisa mendapatkan keselamatan kekal karena Tuhan memilih kita. Itulah kasih karunia. Saya sudah pernah singgung Bapak Ibu kepada Bapak Ibu, kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang, kita bisa menjadi orang percaya. Kita bisa lahir dari orang tua di Indonesia yang percaya Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu katakan, oh saya tidak lahir dari keluarga atau orang tua yang percaya, tapi saya bertemu Tuhan Yesus dalam acara kebaktian kebangunan rohani, saya bertemu Tuhan Yesus dalam berbagai macam pengalaman secara pribadi. Bapak Ibu, itu anugerah. Bapak Ibu bisa menjadi orang Kristen, bisa menjadi bagian dalam proyek keselamatan Allah, karena Allah memilih kita, karena Tuhan memilih kita. Dan sekali lagi, itulah sola gratia, itulah anugerah, itulah kasih karunia. Bapak Ibu, memang ada perdebatan di sini. Para teolog memperdebatkan prinsip ini, tapi saya tidak mau kita dibingungkan dengan perdebatan ini. Perdebatan mereka adalah bicara soal pilihan, bicara soal memilih, siapa yang memegang peran utama dalam keselamatan kita. Apakah pilihan mutlak dari Allah, kita tidak harus melakukan apa-apa, ataukah kehendak bebas kita? Kita yang punya kehendak bebas, kita yang memilih, Bapak Ibu. Kalau saya menjawabnya seperti ini, simple. Kedaulatan Tuhan memilih siapa yang akan diselamatkan sudah pasti, iya. Siapa yang bisa melawan atau naik banding, Bapak Ibu, jika Allah sudah memilih? Kalau Tuhan yang memilih, siapa yang bisa melawan? Presiden dan raja saja punya hak prerogatif, Bapak Ibu. Di Amerika ada namanya executive order. Siapa yang bisa melawan kalau presiden menulis suatu executive order? Tapi jangan lupa, raja atau presiden bisa membuat kesalahan. Mereka manusia biasa, mereka tidak sempurna. Tapi Allah di sini, Allah yang memilih kita adalah Allah yang maha sempurna. Allah yang tidak mungkin salah dalam memilih, Bapak Ibu.
Itu pun Allah memilih berdasarkan kasih karunia-Nya. Allah tidak pernah memilih berdasarkan apa yang nampak dari luar. Kita tahu kebenaran ini, banyak contoh dalam Alkitab. Allah selalu memilih orang yang justru tidak dianggap oleh sesamanya, yang dianggap hina. Ingat khotbah Natal saya tentang para gembala? Allah memilih gembala untuk mendengar berita Natal pertama. Ingat kisah Daud? Allah memilih Daud dari sekian saudara-saudaranya yang punya secara fisik baik. Tapi Daud yang dianggap waktu itu masih anak kecil, masih kemerah-merahan, dipilih oleh Tuhan. Allah seringkali memilih orang yang dicap sebagai orang berdosa dan tidak bermoral tadinya untuk menjadi alatnya yang besar. Sehingga Bapak Ibu, pelajaran pertama soal memilih di sini atau dari kisah Nuh, soal memilih hidup atau mati adalah pilihan Tuhan. Sebelum bicara soal pilihan kita dalam hidup ini, Bapak Ibu, ingat, kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang, kita karena kita dipilih Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin salah memilih. Dan kalau Tuhan memilih Bapak Ibu atau memilih orang tertentu, tidak ada yang bisa melawan. Oke Bapak Ibu, tapi yang kedua, yang pertama tentang pilihan Tuhan, yang kedua bicara soal pilihan kita. Dalam zaman Nuh, sekali lagi hanya Nuh dan keluarganya sendiri yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu coba tempatkan situasi ini. Saya tadi coba kasih perbandingan. Kita sekarang memang dunia makin rusak, tapi masih ada begitu banyak orang percaya di sekeliling kita. Paling tidak orang-orang di gereja kita. Tapi waktu Nuh, hanya Nuh sendiri dan keluarganya. Bayangkan Bapak Ibu, jika cuma seorang diri di negara ini yang berdiri dalam kebenaran. Atau hanya kita satu-satunya orang yang datang beribadah ke gereja hari ini. Bukan di NLCC Indonesia saja, bukan di Amerika saja, tapi di seluruh dunia. Kita satu-satunya orang Kristen, kita satu-satunya orang yang bergereja. Bapak Ibu, saya yakin kalau hanya kita yang ke gereja, siapa yang mau datang gereja? Kadang-kadang 20-30 orang aja, kita malas. Atau kadang-kadang kalau kita tahu ada teman kita yang nggak datang, atau hanya 5-6 orang datang, kita malas datang. Bagaimana kalau kita sendiri? Betapa beratnya Nuh, Bapak Ibu, kalau kita bisa tempatkan diri kita. Betapa beratnya Nuh pada waktu itu harus melawan arus dunia saat itu. Semua orang rusak moral. Semua manusia di sekitar dia yang hidup pada waktu itu tidak takut Tuhan. Tapi Nuh harus melawan situasi itu, harus melawan arus dunia itu. Dan untuk membuat keputusan untuk tetap beriman kepada Tuhan pada masa itu. Bapak Ibu, ini tidak mudah. Situasi yang sangat sulit. Harus mengambil keputusan untuk tetap beriman kepada Tuhan ketika tidak seorang pun percaya kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa beratnya. Menurut saya Bapak Ibu, oke, Allah memilih Nuh dari sekian juta atau mungkin miliaran manusia yang hidup pada waktu itu. Kalau tidak salah Ibu Sarah pernah menjelaskan kenapa miliaran, karena berdasarkan usia manusia yang sampai ratusan tahun. Dan kekayaan reproduksi pada waktu itu yang luar biasa. Tidak bisa kita bandingkan dengan sekarang, orang yang hanya punya anak 1 atau 2. Tapi waktu lalu orang punya anak mungkin puluhan. Dan hidup mereka memang panjang. Jadi diperkirakan, para ahli memperkirakan pada zaman Nuh juga manusia waktu itu sudah miliaran jumlahnya. Tapi sekarang Bapak Ibu, pilihan Nuh pegang kendali. Ya, oke, Allah memilih Nuh. Tapi sekarang ketika Allah sudah memilih Nuh, inilah waktu di mana pilihan Nuh memegang kendali atau memegang peran penting. Memegang peran penting. Allah sudah pasti memilih Nuh karena imannya, karena Allah melihat Nuh menjadi hidup benar pada waktu itu. Tapi sekarang, ketika mendengar perintah Tuhan yang menurut saya setengah gila dalam tanda petik, nanti saya jelaskan, dan tidak masuk akal. Pertanyaannya, apakah Nuh akan taat atau tidak? Nuh yang menentukan. Disinilah free will atau kehendak bebas Nuh berperan penting. Mengapa saya sebut tadi setengah gila Bapak Ibu? Yang pertama, kalau Bapak Ibu bisa bayangkan waktu Kejadian pasal 6 itu terjadi Bapak Ibu, sejak Allah menciptakan dunia, Kejadian pasal 1, boleh dikatakan belum pernah ada hujan terjadi. Ya, belum pernah ada yang namanya hujan pada waktu itu. Dan semua ahli menyetujui Bapak Ibu situasi atau kebenaran ini. Dan para ahli setuju dan mempercayai dari dunia diciptakan sampai pada masa Nuh yang belum ada hujan. Hujan memang tidak pernah turun ke bumi. Tapi Allah menyediakan mata air di bawah tanah menurut para ahli yang meneliti. Sehingga adalah sumber mata air yang tidak terputus sehingga tanaman-tanaman itu bisa hidup. Tapi hujan tidak pernah ada.
Hujan itu baru terjadi waktu Kejadian pasal 6, Bapak Ibu, waktu Allah menghukum dunia dalam Kejadian pasal 6. Bayangkan kondisi Nuh pada masa itu, Bapak Ibu. Paling tidak ada 3 kegilaan Nuh yang saya lihat, Bapak Ibu ya. 3 kegilaan Nuh. Yang pertama yang saya sebut kegilaan adalah, yang pertama, bagaimana Nuh harus membangun bahtera besar dengan posisi yang sangat jauh dari kumpulan air. Waktu itu belum ada hujan, sekali lagi Bapak Ibu. Tidak ada kumpulan-kumpulan air. Bagaimana Nuh harus membangun bahtera yang besar, Bapak Ibu, pada waktu itu. Semua orang pasti menganggap gila. Yang kedua, yang berikut adalah lebih gila lagi adalah bersiap-siap menghadapi banjir yang tidak seorang pun pernah mengalami atau mendengarnya, bahkan tidak tahu dan tidak pernah melihat apa itu hujan, apalagi banjir. Pertama, bangun bahtera yang sangat besar karena mau ada hujan. Orang lain pasti menganggap Nuh gila. Kedua, bicara soal banjir yang akan datang. Bagaimana mau tahu banjir? Hujan saja tidak pernah mereka lihat. Dan yang lebih gila lagi, Bapak Ibu, kegilaan ketiga adalah orang-orang di sekeliling Nuh, tetangga Nuh, melihat Nuh berbicara dengan Tuhan. Mereka tidak pernah melihat Tuhan secara fisik. Hanya teman khayalan Nuh saja. Mereka melihat Nuh bercakap-cakap dengan Tuhan. Membangun bahtera, memprediksi banjir, itu sudah membuat orang pada waktu itu mempertanyakan kewarasan Nuh. Apalagi melihat Nuh berbicara dengan Tuhan atau satu oknum yang tidak kelihatan. Sehingga Bapak Ibu, dibutuhkan iman yang besar dan keberanian yang sangat luar biasa bagi Nuh untuk mengikuti Tuhan dalam situasi ini. Ketika sekali lagi semua dunia sedang menuju kepada arah yang berlawanan. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat Kejadian pasal 6 ayat 22. Menarik, Alkitab mencatat. Bapak Ibu bisa baca ayat 13 sampai 20. Dan Bapak Ibu sekarang lihat ayat 22. Kejadian 6:22 mencatat dengan jelas. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sehingga Bapak Ibu, poin utama di sini adalah karena Nuh memiliki iman, dia mentaati Tuhan dengan segala detil-detilnya. Apapun perintah Tuhan yang bersifat sangat spesifik itu, walaupun dianggap sebagai satu kegilaan, Nuh taat. Nuh taat dengan tepat, dengan persis. Penulis Ibrani mengatakan, Nuh taat dan Nuh terus membangun. Saya yakin Bapak Ibu, sebagai manusia pada waktu itu, Nuh juga seringkali tergoda untuk membuat jalan ceritanya sendiri. Aturannya sendiri. Apalagi ketika dia mendapat perintah Tuhan itu dan dia menganggapnya tidak masuk akal. Tapi sekali lagi, Alkitab mencatat, Nuh berjuang untuk taat pada semua perintah Tuhan secara detail. Imannya yang sejati membawa dia kepada ketaatan total kepada Tuhan dengan semua cara yang diminta Tuhan. Percaya kepada apa yang Tuhan firmankan, Bapak Ibu, menurut saya sangat penting. Khususnya dalam hidup kita pada masa sekarang, di mana kalau Bapak Ibu mau jujur mempelajari tanda-tanda zaman, semakin dekat atau dunia ini akan segera berakhir. Sehingga percaya kepada apa yang Tuhan firmankan itu penting. Tapi yang jauh lebih penting dalam masa sekarang ini adalah melakukan firman Tuhan. Nuh mentaati Tuhan dalam membangun bahtera, sehingga dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Sehingga Bapak Ibu, bagian yang kedua ini, bagaimanapun pengalaman Nuh setelah air bah memunculkan satu prinsip Alkitab penting. Prinsip Alkitabiah yang penting untuk Bapak Ibu dan saya. Apa itu? Iman yang digabungkan dengan ketaatan akan menuntun kita kepada berkat. Bapak, Ibu, dan saya akan terhindar dari hukuman Allah dan kematian kekal. Allah memilih? Ya, betul. Allah melihat Bapak Ibu seperti dia melihat Nuh. Ketika dia melihat Bapak Ibu hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu berani melawan manusia di sekitar Bapak Ibu yang hidup melawan Tuhan. Dia memilih Bapak Ibu. Tapi di sisi lain, Tuhan juga menuntut Bapak Ibu dan atau mengharapkan, meminta dari kita ketaatan terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu sendiri harus memilih taat sama Tuhan atau tidak. Sehingga Bapak Ibu, sebagai penutup aplikasi untuk kita dari bagian pertama, topik hidup adalah pilihan. Belajar dari Nuh. Ketaatan apa yang mungkin Tuhan sedang inginkan dari Bapak Ibu, dari kita semua hari ini? Mari kita tanyakan pada diri kita. Ketaatan apa yang Tuhan inginkan dari Bapak Ibu dan saya supaya kita bisa selamat? Supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali, atau ketika rapture itu terjadi, Bapak Ibu dan semua keluarga Bapak Ibu bisa diangkat bersama-sama Tuhan di atas awan-awan.
Apa perintah Tuhan buat Bapak Ibu dan saya hari ini yang harus kita taati demi keselamatan kita? Apa saja perintah Tuhan? Apa saja suara Tuhan dalam hati Bapak Ibu sekarang setelah mendengar firman Tuhan ini? Apa yang Tuhan sedang taruh? Coba Bapak Ibu belajar untuk mentaatinya. Atau Bapak Ibu renungkan, saya sudah taat kepada perintah Tuhan atau tidak? Atau belum? Yang berikut, apakah masih ada dosa yang kita simpan? Bapak Ibu yang tahu. Sehubungan dengan kisah Nuh ini, saya mau Bapak Ibu mengambil waktu, mengevaluasi. Apakah masih ada dosa yang kita simpan? Dan dosa itu menghalangi Bapak Ibu atau menghalangi kita untuk mendapatkan keselamatan kekal. Sekali lagi, belajar dari Nuh. Ketika kita belajar untuk taat membangun seperti Nuh lakukan, maka Bapak Ibu seperti Nuh, Bapak Ibu dan saya, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kekal akan menjadi bagian kita. Bapak Ibu saya, sebelum saya berdoa, saya mau tutup dengan beberapa tantangan kepada Bapak Ibu. Setelah belajar dari kisah Nuh, memilih hidup atau mati, memilih taat kepada Tuhan atau melawan Tuhan. Hati-hati, pilihan kita sangat krusial karena bicara soal hidup dan mati kekal kita. Allah memang sudah memilih kita, tapi jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dalam arti hidup sembarangan, hidup sembrono, seolah-olah Tuhan masih 3.000 tahun lagi akan datang kembali. Hiduplah dalam iman dan ketaatan seperti Nuh. Hiduplah terus-menerus dalam kekudusan, seperti Tuhan itu akan datang besok pagi, Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan hidup main-main. Jika Bapak Ibu, yang pertama, jika Bapak Ibu mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudus hari ini, sekali lagi, kalau Bapak Ibu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hati Bapak Ibu. Mungkin ini waktu yang Tuhan berikan. Yang kedua, bersyukurlah karena semua karena anugerahnya. Semua karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu bersyukur karena dari sekian juta manusia, Tuhan memilih Bapak Ibu. Tuhan memilih kita menjadi barisan orang percaya. Ditambah lagi dengan bonus menurut saya untuk menjadi teman sekerjanya dalam dunia yang berdosa ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hiduplah terus-menerus dalam kekudusan dan ketaatan. Taatilah semua perintah Tuhan dan hiduplah di dalamnya. Seriuslah dalam mengikut Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Oke, Bapak Ibu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di 2021. Tapi marilah 2022 ini Bapak Ibu evaluasi. Ambil resolusi, ambil komitmen baru di hadapan Tuhan. Untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Jika ada ketaatan yang Tuhan cari dan inginkan di tahun 2022 ini, belajarlah dari Nuh. Saya nggak tahu ketaatan apa yang Tuhan sedang tuntut dari Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri yang menjawab di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, jadilah berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Bawalah sebanyak mungkin orang masuk ke dalam bahtera keselamatan Allah. Teruslah berteriak dan suarakan berita pertobatan. Jangan salah memilih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami belajar dari kisah Nuh. Kisah yang mungkin sudah sering kami baca, sudah sering kami dengar dari Sunday School. Tapi kiranya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, lewat kisah Nuh, kami semua bisa memilih yang tepat antara hidup dan mati. Kami semua bisa mengambil keputusan yang tepat, mentaati Tuhan atau melawan Tuhan. Atau mungkin kalau ada di antara kami yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus bicara, sehingga yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka bisa mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak mati kekal, tapi mereka mendapatkan hidup kekal. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Doa saya kiranya firman Tuhan yang sudah saya share, sampaikan kepada Bapak Ibu bisa menjadi berkat menguatkan kita semua. Sebelum kita menutup ibadah ini, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Minggu pertama, bahkan juga minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Doa saya melalui perjamuan kudus hari ini, kita semua dibawa kembali untuk tidak saja mengingat apa yang Yesus buat di atas kayu salib, tidak saja mengingat kematiannya di atas kayu salib, tapi kiranya melalui perjamuan kudus hari ini bisa membawa kita semua, Bapak Ibu dan saya, kembali untuk membuat komitmen baru di hadapan Tuhan, resolusi baru di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan dalam rangka menghormati, menghargai
pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, juga lewat hidup kita tiap-tiap hari dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu sama-sama kita siapkan hati, Bapak Ibu yang ada di rumah Bapak Ibu masing-masing, kita siapkan hati kita, dan Bapak Ibu juga bisa siapkan roti dan juga cawan anggur yang akan Bapak Ibu pakai untuk perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengambil atau menyiapkan roti di tangan kanan. Pada malam itu Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Bapak bisa mengangkat cawan atau anggur wine di tangan kanan. Pada malam yang sama, Yesus pun berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Mari kita tundukkan kepala sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini di minggu pertama bulan ini, tapi sekaligus minggu pertama di tahun ini, tahun yang baru, tahun 2022, kami ada waktu kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Doa hamba kiranya melalui perjamuan kudus hari ini, sekali lagi kami tidak hanya dibawa untuk mengingat, mengenang pengorbananmu di atas kayu salib, tapi melalui perjamuan kudus hari ini, bahkan yang kami lakukan secara rutin tiap sebulan sekali, membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin menghormati Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan, dan semakin hidup dalam ketaatan akan firman-Mu sebagai tanda menghormati, menghargai apa yang sudah Engkau buat di atas kayu salib. Kalau Engkau tidak mati di atas kayu salib, Tuhan, kami tidak bisa mendapatkan hidup kekal. Dan kami tahu kehidupan kekal, keselamatan kekal, itulah harta yang paling berharga dalam hidup kami sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Tuhan berkati Bapak Ibu, Tuhan berkati semua mereka yang sudah mengikuti perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan dan juga melalui perjamuan kudus hari ini. Sekali lagi selamat tahun baru, Tuhan berkati Bapak Ibu semua, berkati keluarga Bapak Ibu, memberkati pelayanan Bapak Ibu, juga memberkati pelayanan Bapak Ibu. Dan sekali lagi kiranya firman Tuhan disampaikan dalam selama bulan Januari ini kembali menguatkan, menjadi berkat, dan juga membawa kita semua untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat sehubungan dengan kehidupan kekal kita, khususnya dalam kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. God sent His Son.